Sahabat Rema Surgawi, kadang hati ini lelah menunggu seseorang berubah, lelah berharap seseorang kembali. Kita mungkin tersenyum, tapi di dalam ada ruang yang kosong, ruang yang pernah diisi oleh seseorang yang sekarang hanya tinggal kenangan. Dan dari situ, pelan-pelan kita belajar menutup, bukan karena tidak mau mengasihi, tapi karena hati ini sudah terlalu sering mencoba. Dan malam ini kita berjalan dalam satu tema, yaitu pelukan yang kembali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Kami datang dengan hati yang tidak selalu baik-baik saja. Ada luka yang belum selesai ya Tuhan, dan ada nama yang masih kami simpan. Namun malam ini, biarlah firman-Mu tidak hanya terdengar, tetapi menyentuh hati kami. Lembutkan hati yang mulai mengeras ya Tuhan, tenangkan jiwa yang diam-diam masih lelah. Dan beri kami keberanian untuk jujur di hadapan-Mu. Peluk kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 32. Lukas pasal 15 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saya ulangi. Tetapi kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sahabat Rema Surgawi, firman ini bukan sekedar cerita tentang seorang yang pulang. Ini tentang hati yang menunggu. Hati yang terluka, hati yang rindu. Mari kita renungkan perlahan-lahan. Ketika hati perlahan-lahan menutup. Sahabat Rema Surgawi, kita sering berkata, "Aku sudah memaafkan." Dan mungkin itu benar. Kita tidak marah lagi seperti dulu. Kita tidak lagi ingin membalas. Tapi ada sesuatu yang berubah. Kalau malam tiba, kalau suasana jadi sunyi, pikiran mulai kembali ke sana. Ingat bagaimana dulu disakiti, kata-kata yang menancap, sikap yang mengecewakan, janji yang tidak ditepati. Ingat bagaimana kita pernah menunggu kabar, menunggu perhatian, menunggu dihargai. Tapi yang datang justru diam atau bahkan ditinggalkan. Dan sejak itu hati ini tidak sama lagi dengan yang kemarin. Kita jadi lebih hati-hati, lebih memilih diam, lebih menjaga jarak. Bukan karena tidak mau peduli, bukan karena tidak punya kasih, tetapi karena kita pernah memberi terlalu dalam. Kita pernah membuka hati tanpa batas, percaya tanpa ragu, mengasihi tanpa hitung-hitungan. Dan saat semuanya runtuh, rasanya bukan cuma sedih, tetapi seperti ada bagian dari dalam diri kita ini yang ikut patah. Luka itu mungkin tidak terlihat, orang lain mungkin tidak tahu, tapi kita merasakannya. Dan dari situ perlahan-lahan kita berubah. Kita mulai membatasi diri, tidak lagi mudah percaya, tidak lagi mudah dekat. Kita mulai berpikir,
Jangan terlalu dalam lagi, jangan terlalu berharap lagi. Dan tanpa sadar, kita sedang membangun tembok. Bukan tembok sekedar tembok, dan bukan tembok yang besar sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit. Hari ini kita menahan cerita, besok kita menghindar, lalu kita mulai menjauh, dan lama-lama pintu hati itu tidak lagi terbuka seperti dulu. Pelukan yang tidak lagi mudah. Sahabat Rema Surgawi, memeluk itu sebenarnya sederhana, hanya membuka tangan, mendekat dan menerima. Tetapi bagi hati yang pernah hancur, itu tidak sesederhana itu. Karena memeluk bukan cuma soal fisik, tetapi soal hati. Memeluk artinya memberi ruang lagi, percaya lagi, mengizinkan seseorang masuk kembali. Dan disitulah ketakutannya, karena kita tahu apa yang bisa terjadi. Kita pernah ada di titik itu, pernah memberi sepenuh hati, pernah percaya sepenuh hati. Kita tidak setengah-setengah, kita bahkan sungguh-sungguh. Tapi yang kembali bukan kehangatan, melainkan kekecewaan. Dan sejak saat itu, hati ini belajar sesuatu, bukan dari teori, tapi dari pengalaman. Bahwa terlalu berharap bisa menyakitkan, bahwa terlalu dekat bisa melukai. Jadi sekarang kita memilih aman, tidak terlalu dekat, tidak terlalu terbuka, tidak terlalu berharap. Kita tetap baik, kita tetap tersenyum, kita tetap menjalani hidup ini. Dari luar tidak ada yang salah. Orang melihat kita kuat, kita dewasa, kita baik-baik saja. Tapi di dalam ada bagian yang berubah. Ada bagian yang tidak lagi hidup seperti dulu. Yang dulu mudah percaya, sekarang menjadi ragu-ragu. Yang dulu hangat, sekarang menjadi lebih dingin. Yang dulu penuh, sekarang terasa kosong di beberapa sisi. Dan mungkin yang paling menyakitkan bukan lukanya, tetapi perubahan itu. Saat kita sadar, kita tidak lagi seperti dulu. Tidak lagi sebebas dulu dalam mengasihi. Tidak lagi seberani dulu dalam membuka hati. Dan di titik itu, kita diam, tidak tahu harus bagaimana. Ingin kembali seperti dulu, tapi takut. Ingin membuka hati lagi, tetapi ragu. Dan akhirnya kita tetap di tempat yang aman, tapi juga sepi. Cerita tentang sebuah kehilangan. Bayangkan, ada sebuah rumah yang tiba-tiba terasa berbeda. Kursi itu masih ada di situ, piring itu juga masih disimpan. Tapi satu orang tidak pernah pulang. Hari-hari berjalan, tapi rasanya seperti berhenti. Setiap suara pintu dibuka membuat jantung berdebar. Setiap telepon berdering memberi sebuah pengharapan, meski sering berakhir dengan kecewa. Dia di mana? Masih hidup atau tidak? Pertanyaan itu terus berputar tanpa jawaban, tanpa kepastian. Harapan itu masih ada, tetapi semakin hari semakin rapuh, seperti lilin kecil yang hampir padam. Dan orang itu adalah Reynaldo de Guzman.
seorang pria muda dari Filipina. Di negaranya, di tengah kerasnya kehidupan sosial, banyak anak muda terseret arus ke jalan yang tak pernah mereka rencanakan. Dan Reynaldo pelan-pelan ikut terbawa. Sampai suatu hari dia menghilang. Tanpa pesan, tanpa jejak. Hanya meninggalkan ruang kosong di hati keluarga. Sahabat Rema Surgawi, malam-malam menjadi panjang. Tidur tidak lagi nyenyak. Makan terasa hambar. Mereka mencari, menunggu, berharap. Hari demi hari, bulan demi bulan. Dan setiap kali tidak menemukan apa-apa, hati itu seperti diremas lagi dan diremas lagi. Sampai akhirnya kabar itu datang. Dan saat Reynaldo ditemukan, keadaannya jauh dari harapan. Bukan pelukan hangat yang mereka dapatkan, tapi kenyataan yang begitu menyakitkan. Di titik itu, hati manusia hancur sepenuhnya. Bisa marah kepada keadaan, bisa menyalahkan dunia, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena rasanya tidak adil, tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Dan mungkin kalau itu kita pun akan bertanya, kenapa harus seperti ini? Tapi yang terjadi justru berbeda. Keluarganya memilih tetap mengasihi. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka tidak terluka, tetapi karena kasih itu lebih dalam dari luka. Kasih itu tidak berhenti meski kenyataan menghancurkan. Dan di situ, di tengah tangis yang tidak selesai, di tengah hati yang remuk, kita melihat sesuatu yang begitu dalam. Pelukan yang tetap terbuka, bahkan ketika hidup tidak lagi sama. Bapa yang tidak pernah berhenti menunggu. Sahabat Rema Surgawi, ayat ini membawa kita melihat hati seorang bapa. Ini bukan sekedar cerita, ini gambaran hati Tuhan. Seorang anak pergi, mengambil bagiannya, lalu hidup sembarangan, menghabiskan semuanya. Sampai akhirnya dia jatuh, tidak punya apa-apa, tidak punya arah. Dan ketika dia pulang, dia tidak datang sebagai orang yang berhasil. Dia pulang dengan rasa gagal, malu, bahkan takut ditolak. Mungkin di sepanjang jalan dia sudah menyiapkan kata-kata kalau nanti ditanya, kalau nanti dimarahi. Tapi yang terjadi berbeda. Bapaknya sudah melihat dia dari jauh. Artinya bapak itu tidak diam di dalam rumah. Dia menunggu setiap hari. Dan begitu melihat anaknya, dia tidak berdiri diam. Dia mendekat. Tidak ada pertanyaan dulu, tidak ada perhitungan. Yang ada langsung pelukan. Sahabat Rema Surgawi, kata hilang dalam bahasa Ibrani adalah apololos. Itu bukan sekedar tersesat, tetapi seperti sudah dianggap tidak ada lagi. Artinya anak ini sudah dianggap selesai. Tapi saat dia kembali, tidak ada penghakiman. Yang keluar justru sukacita, atau bahasa Yunaninya kairo. Sukacita yang tulus, yang dalam. Ini menunjukkan satu hal. Tuhan tidak melihat kita dari masa lalu kita. Dia melihat kita
dari kerinduan kita untuk kembali. Tuhan tidak menunggu dengan daftar kesalahan kita, tapi Dia tidak berkata, "Kamu dulu begini." Dia juga tidak membuka ulang luka lama. Dia menunggu dengan hati yang siap menerima. Dan itu yang sering sulit kita pahami, karena manusia terbiasa mengingat kesalahan, tetapi Tuhan memilih untuk memulihkan. Kadang kita adalah sang kakak. Sahabat terima surgawi, kalau kita mau jujur, kadang kita bukan seperti anak yang kembali, tapi seperti kakaknya yang melihat semuanya dari jauh dan mulai bertanya dalam hati, kenapa dia diterima lagi? Kenapa seperti tidak ada masalah? Dan kalau ditarik lebih dalam, itu bukan soal benar atau salah. Itu soal hati. Karena kita pernah ada di posisi yang berbeda. Kita pernah bertahan, tetap tinggal, tetap setia. Kita tidak pergi, tidak menyimpang. Tapi kita juga pernah terluka. Dan mungkin kita tidak pernah merasakan pelukan seperti itu. Di situ hati mulai membandingkan. Aku sudah berusaha, tapi kenapa dia yang salah justru dipeluk? Dan perlahan-lahan hati mulai mengeras. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita lelah. Lelah merasa tidak dimengerti, lelah merasa tidak dihargai. Dan dari situ kasih mulai berubah. Tidak sehangat dulu memang, tidak setulus dulu. Belajar membuka hati kembali. Sahabat terima surgawi, mungkin malam ini ada satu nama yang muncul. Seseorang yang pernah pergi, seseorang yang pernah menyakiti. Dan kalau mau jujur, hati ini belum siap membuka lagi. Dan itu wajar. Karena luka itu nyata, bukan dibuat-buat. Dan Tuhan tahu itu. Dia tidak memaksa. Dia tidak menekan kok. Tuhan tidak berkata, "Ayo cepat maafkan." Enggak. Dia justru datang dan menemani kita. Seperti Bapa dalam cerita itu yang menunggu, Tuhan juga menunggu hati kita. Bukan menunggu kita sempurna, tetapi menunggu kita siap. Jadi mungkin malam ini bukan tentang langsung menerima, tetapi tentang jujur. Tuhan, aku masih sakit. Tuhan, aku masih takut. Dan di titik itu, Tuhan tidak menjauh. Dia justru mendekat. Pelukan yang kembali dimulai dari dalam. Sahabat terima surgawi, pelukan yang kembali tidak selalu dimulai dari orang lain. Kadang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dari saat kita berhenti menahan semuanya sendiri. Dari saat kita mengakui kita capek. Tuhan, aku capek. Kalimat sederhana tapi jujur. Dan di situ Tuhan mulai bekerja. Dia tidak langsung mengubah keadaan, tapi Dia menyentuh hati. Perlahan dan perlahan. Yang keras mulai lembut, yang takut mulai tenang. Bukan langsung berani, tapi mulai terbuka sedikit. Proses itu tidak cepat,
tapi nyata. Dan dari situ hati ini mulai belajar lagi. Belajar percaya, belajar mengasihi. Bukan karena semua sudah sempurna, tetapi karena hati ini sudah disentuh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat hati kami ya Tuhan, yang pernah hancur, yang pernah menutup diri. Kami tidak selalu siap ya Tuhan, kami tidak selalu berani. Namun malam ini kami datang apa adanya. Sentuh luka kami ya Tuhan, pulihkan bagian yang retak di dalam hidup kami. Dan saat waktunya tiba nanti, ajari kami kembali mengenal pelukan yang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau mengerti hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, hidup tidak selalu tentang siapa yang pergi, tapi tentang apakah hati ini masih bisa membuka lagi. Dan di tengah semua luka, Tuhan tetap berbisik, pelukan itu masih ada. Kasih sejati tetap membuka ruang, bahkan setelah hati belajar menutup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.